Jadi beda ya antara kita muhadharah dengan di kelas. Kalau di kelas nggak boleh gaib, nggak boleh apa namanya, nggak hadir. Kalau di ceramah itu ya, kalau di luar ya, kalau di pondok beda mungkin. Kalau di luar itu siapa yang mau dengar datang, ya kan, kajian. Bahkan yang datang pun dia ada yang tidur, ada yang dengar, ada yang main-main, ini kan nggak ada yang dimarahin kan. Kalau di luar ya, kalau di pondok beda mungkin. Apalagi di kelas, semuanya harus dengarkan. Kemudian harus paham, ya kan? Harus hafal, harus paham, harus ngerti. Kalau di kajian, siapa yang paham silakan, siapa yang nggak paham juga nggak dipaksa, nggak, siapa yang nggak hafal juga nggak dipaksa. Allah a'lam. Intermezzo ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita masih diberikan kesehatan, kemudian kekuatan iman dan kesempatan sehingga kita masih berkumpul untuk melanjutkan pembahasan kita khusus di hari Selasa malam Rabu, yaitu pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Muallifnya siapa? Al-Imam Az-Zahabi. Terakhir itu di bab yang ke-6 ya, kalau nggak salah, tentang dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bab yang baru, ya sekarang bab baru yang ke-7, Al-Kabiratus Sabi'ah, Aklur Riba. Maksudnya apa? Diharamkan atau keharaman memakan harta riba. Dosa besar yang ke-7 yaitu larangan memakan harta riba. Seperti biasa kita akan sebutkan dalil ya, dalil dari Al-Quran dan dalil dari Sunnah. Kemudian setelah itu penjelasan sedikit saja, ya syarah dari dalil Al-Quran, tafsir maksudnya, kemudian dari hadis Nabi SAW. Sebelum kita masuk kepada dalil-dalil yang akan disebutkan oleh Imam Zahabi, patut kita ketahui terlebih dahulu, ya sebagai thalibul ilmi, kita harus ngerti apa itu riba. Ini kita murojaah saja ya kan, yang udah belajar fikih di SMP ataupun SMA, kita murojaah sedikit secara ringkas biar nggak terlalu panjang tentang itu ya. Karena ini masuknya bab fikih dia, tentang hukum dan sebagainya. Yang kita ketahui adalah secara bahasa riba itu apa? Riba artinya apa? Secara bahasa? Masih ingat? Az-ziyadah. Masya Allah. Itu ya, secara bahasa artinya apa? Az-ziyadah. Artinya tambahan. Nah, nanti ada perbedaan ya antara riba dengan al-bai'. Al-bai' itu jual beli, ya riba itu disamakan sama orang-orang Yahudi atau non-Muslim, itu seperti jual beli. Padahal beda ya, walaupun sama-sama ziyadah. Ketika kita jual beli kan tujuannya apa? Agar mendapatkan namanya keuntungan kan, ziyadah namanya, keuntungan. Nah, di riba sama, ada keuntungan ziyadah, dijual beli juga sama, ada ziyadah. Cuman Allah mengatakan beda, ya. Dalam dalilnya apa? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Nah, karena ada bedanya, walaupun sama-sama ada ziyadah. Ya, ketika kita ngambil untung. Jual misalkan
belinya misalkan 1 juta HP misalkan. Kita jual jadi 1 juta, enggak HP ya. Barang apa misalkan yang baru. Misalkan kita beli barang yang baru itu contohnya baju misalkan. Bajunya punya brandnya, jadi mahal gitu kan. Kalau dibiarkan lama dia nambah deh harganya. Awalnya beli 1 juta, karena kita kita pelihara, jaga, masih bagus, masih kayak baru. Nanti kita jual jadi 1.500.000. Nah ini 500 ini ziyadah kan? Ini halal karena jual beli. Nah, riba di mana haramnya nanti kita lihat. Kenapa dia termasuk yang diharamkan riba? Secara istilah, secara umum para ulama mengistilahkan adalah az-ziyadatu fi asya' makhsusah. Penambahan dalam sesuatu yang khusus, ya. Penambahan pada sesuatu barang, tapi barangnya khusus. Nah, apa yang maksud makhsusah di sini? Nanti ada ringkasnya, yaitu tentang harta yang termasuk asnafu ar-riba, ya, jenis-jenis harta yang barang yang dia termasuk kepada sesuatu yang bisa terjadi riba di situ. Nah, itu makhsusah. Atau dalam istilah yang lain, para ulama menjelaskan istilah dari riba itu adalah fatlu malin bila iwadin fi muawadati malin bimalin. Artinya mengambil kelebihan suatu barang atau harta tanpa ada penggantinya. Kita ambil nih kelebihan, suatu barang itu ambil kelebihannya, ziyadah tadi, tambahan, tanpa ada pengganti, imbalan pengganti untuk yang kita ambil tadi. Dalam transaksi jual beli, transaksi muawadah malin bimalin, dengan jenis barang yang sama, harta dengan harta. Nah, kita transaksi harta dengan harta jenisnya sama, tapi ambil kelebihan. Ketika ambil kelebihan, kita nggak berikan gantinya. Nah, ini namanya riba. Nah, contoh ringkasnya, contoh kita punya emas 1 kilo. Kemudian kita kasih ke orang supaya kita dapat untung, dia kasih 2 kilo. Ganti hartanya emasnya sama, 1 kilo diganti dengan 2 kilo. Ini nama 1 kilo sisanya, kan 2 kilo berarti kan kelebihan 1 kilo kan. Dia ambil kelebihan itu, tapi dia nggak ganti. Ini termasuk ke bab riba secara umum. Ya. Bab riba. Dan pembagian riba juga ada beberapa ya. Yang kita sebutkan tadi contoh riba fadl. Riba fadl itu apa? Jenis riba ngambil kelebihan. Kayak gitu. Kemudian ada riba namanya nasi'ah. Nasi'ah ini menunda. Jadi kita misalkan ambil 1 kilo emas, tapi gantinya nanti. Nantinya sebulan setelah itu baru ganti, atau istilahnya 1 tahun. Nah, itu nggak boleh. Itu nasi'ah namanya. Menunda bayar. Jadi ada kaidah ketika harta riba itu ini masuk fikih kita ya. Nggak apa-apa sebentar ya, sering kita mau aja sedikit. Jadi harta riba itu ada 6, maksudnya yang akan terjadi riba di situ. Kalau tidak tahu syarat yang syarat-syarat yang harus kita penuhi, maka dia masuk ke riba. Yaitu kategorinya ada 2. Dalam bahasa illah ya, sebab atau kategorinya ada 2, yaitu illah yang pertama adalah asman atau samaniyah. Ya, kategori harga atau nilai. Apa jenisnya? Jenisnya ada 2, yaitu zahab wal fiddah, emas dan perak. Ya, kalau harga atau nilai itu terdapat pada emas dan perak. Sekarang nggak ada lagi transaksinya pakai emas dan perak. Transaksinya pakai apa? Pakai duit, kertas, ya, uang. Nah, ini masuk ke bab asman dia. Jadi uang, transaksi uang. Kemudian yang ilah kedua, kategori yang kedua, yaitu al-qut. Apa itu qut? At-ta'am, makanan pokok. Ya, jadi dalam bentuk makanan pokok. Seperti kalau di Arab itu, yang termasuk itu adalah tamar, korma, kemudian syair, biji gandum, kemudian al-hintah. Hintah itu gandum yang sudah lembut, jadi tepung, ya kan? Kemudian setelah itu al-milh, garam.
Cuman di Indonesia gimana? Nggak ada tamar kan? Makan pokok di Indonesia apa? Diganti dengan, kalau di Indonesia berarti beras. Ya, beras atau yang dulu itu kayak umbi-umbian. Ya, sekarang ganti beras. Itu ya, jadi untuk makanan pokok. Bagaimana praktek dia tidak riba? Kalau dia jenisnya sama, syaratnya 2. Maksudnya jenis harta atau barang tadi sama, kayak emas dengan emas, syarat transaksinya harus 2. Kalau tidak, maka terjadi riba namanya. Apa itu? Dalam bahasa Arab, tamasul wa taqabud. Tamasul apa? Timbangan dan beratnya harus sama. Jadi emas dengan emas, timbangannya harus sama, tamasul. Apa itu? 1 kilo dengan 1 kilo. Kemudian syarat yang kedua harus taqabud. Taqabud itu bahasa Indonesia apa? Kontan atau cash. Maksudnya langsung dikasih. Nggak boleh ditunda. Kalau ditunda 1 kilo, 1 kilo, tapi 1 kilo yang emas yang satu orang ini ditunda 1 bulan. Ini namanya riba nasi'ah. Kayak gitu ya. Ditunda dia 1 bulan baru dikasih. Atau dia 1 kilo dengan 2 kilo emas. Sisa 1 kilo ini, kelebihan ini namanya riba fadl. Tidak boleh dia lebih, harus sama. Kalau sesama jenis. Begitu juga dengan fiddah. Fiddah itu apa? Perak. Begitu juga dengan makanan pokok. Tamar dengan tamar, beras dengan beras, dan yang semisalnya. Harus satu timbangan yang sama dan harus cash langsung, kontan. Bagaimana dengan jenisnya berbeda? Antara misalkan emas dengan korma. Syaratnya 1. Ya, tadi 2 yang kalau sama-sama jenis. Kalau jenisnya berbeda, maka syaratnya 1, yaitu taqabud saja, kontan. Jadi emas dengan tamar. Jadi harus langsung, walaupun harganya beda kan. 1 kilo emas bisa dapat berapa kilo tamar? Bisa 10 atau lebih ya. Pokoknya harga tergantung kondisi sekarang dan tempat. Kalau dulu beda harganya, sekarang beda. Jadi nggak apa-apa dia nggak tamasul. Beda dia timbangannya, tapi harus taqabud. Itu syaratnya. Kalau tidak taqabud, maka dia nasi'ah namanya tadi. Ditunda, nggak boleh. Wallahu a'lam. Gitu ya. Afwan, tadi yang tadi yang dhahab dengan apa tadi? Tamar itu enggak ada syarat. Jadi enggak syarat, dia enggak perlu keduanya. Enggak tamasul, enggak taqabud. Boleh ngutang. Ya, boleh. Jadi kita mau beli beras nih, tapi ngutang. Enggak ada duit kan? Enggak ada duit, boleh. Yang dia taqabud itu yang dia kategorinya sama, yaitu kategori asman, tapi jenisnya berbeda. Antara zahab dengan fiddah. Ini yang harus taqabud. Zahab dengan fiddah harus taqabud. Atau yang sama-sama kut, beras dengan tamar. Ya. Beras dengan tamar boleh beda timbangan, tapi harus kontan. Tapi kalau dia beda ilahnya, kategorinya beda antara harga dengan makanan pokok, nilai maksudnya uang dengan beras, dengan kurma. Ya, uang dengan kurma. Itu enggak perlu 2 syarat ini. Enggak perlu dia harus taqabud, yaitu cash, enggak perlu harus satu timbangan yang sama. Jadi boleh beda. Itu yang afwan ya. Tadi ada 3 pembagiannya. Itu secara umum ya. Ini kita lihat nanti. Kita termasuk mengamalkan yang riba atau tidak di zaman sekarang. Untuk illah kategori yang terjadi zaman sekarang, kebanyakan illahnya yang pertama, yaitu terjadi transaksi di asman, yaitu nilai dan harga, nilai dan mata uang. Jadi yang banyak terjadi riba di zaman sekarang itu di uang. Ya, sekarang nggak pakai emas, nggak pakai perak, tapi pakai apa? Pakai mata uang, yaitu uang kertas dan uang koin. Ada nggak yang pakai quote makanan pokok? Makanan pokok ada nggak sekarang? Jarang ya. Beras dengan tamar gitu diganti, atau gandum dengan tamar gitu. Jarang ya sekarang untuk.
Kebanyakan pakai transaksi mata uang. Dan biasanya pakai perantara bank. Ya, pakai perantara bank. Pakai ATM, pakai kredit, pakai apa lagi? M-banking, apa yang di HP itu apa namanya? GoPay apa? Itu ya, yang terjadi sekarang riba itu di situ. Makanya marak terjadi pinjaman online itu di sana kan? Pinjaman online, nanti gantinya lebih banyak, bayar apa? Pinjamnya 1 juta, tapi cicilnya nanti sampai 1.500.000 atau bahkan 2 juta. Kalau nunggak nanti nambah lagi, nambah terus semanyak dia nunggak. Nah, itu secara umum ya. Jadi udah paham ya gambaran riba itu bagaimana? Nah, kita lihat, kita termasuk yang ngamalkan atau tidak. Yang ngamalkan riba atau tidak untuk zaman kita yang dengan penuh teknologi dan sebagainya. Dalil dari Al-Quran, Imam Az-Zahabi berkata, dalam surah Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika engkau orang yang beriman. Jadi dulu udah terjadi namanya transaksi riba di zaman Nabi, para sahabat. Tapi posisinya di mana? Ayat ini turun di Madinah ya. Jadi di Mekah karena masalah akidah jadi nggak dibahas. Baru dimunculkan ayat ini di Madinah. Karena transaksi riba sahabat itu terjadi dengan orang-orang yang orang Yahudi yang suka bertransaksi riba. Jadi dilarang. Jadi orang-orang Yahudi yang suka meminjamkan uang kepada para sahabat. Jadi Allah katakan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang beriman. Maksudnya yang sudah melakukan riba, udah sisanya nggak usah dilanjutkan, diputus. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maksudnya meninggalkan riba tadi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Ini. Jadi ancaman orang-orang yang melakukan riba, transaksi riba, Allah akan perangi mereka. Zahirnya gimana? Udah terbukti kan? Terbukti. Walaupun nanti ada tafsirannya berbeda ya. Kita nanti akan sebutkan perbedaan tafsir qiraat. Ada 2 bacaan ayat tadi dan 2 tafsirannya. Yang pertama, bacaannya adalah fa'zanu biharbin minallah wa rasulih. Fa'zanu. Bacaan pertama ya. Artinya ditafsirkan fa'lamul harba minallah. Ketahuilah perang dari Allah kepadamu. Sebagian ulama menyatakan artinya adalah fastaiqinul harba minallah. Yakinlah bahwa Allah memerangimu. Bacaan yang kedua adalah fa'azinu. Tadi fa'zanu, kemudian yang kedua adalah fa'azinu. Artinya apa? Umumkanlah kepada pemakan riba perang dari Allah kepada mereka. Jadi ini walaupun berbeda dalam bacaan, tapi maknanya nggak jauh beda, ya sama aja, diperangi gitu. Intinya umumkan untuk diperangi atau ketahuilah Allah akan memerangi, sama ya. Jadi nggak jauh beda artinya. Artinya maknanya sama. Buktinya udah ada. Bayangkan dari zaman sahabat orang yang suka riba gimana? Khusus ya orang non-muslim. Ini kita nggak apa-apa sebutkan. Yang suka melakukan riba adalah orang Yahudi. Perhatikan fakta sejarahnya. Orang Yahudi itu selalu imma dia diperangi, imma dia memerangi. Paham di sini? Kalau dia diperangi gimana? Di zamannya Perang Dunia ya, bukan? Yang dia dibunuh sama ini pemimpin Jerman, Hitler. Tahu kenapa Hitler memerangi orang Yahudi? Karena itu tadi, dia merugikan negara. Pokoknya transaksi riba ini merugikan negara-negara Eropa. Makanya orang Jerman memerangi orang Yahudi. Atau sebelum-sebelumnya juga sama.
Sebelum Islam muncul juga sama. Orang Yahudi terbiasa dengan melakukan transaksi riba, maka dia diperangi. Di zaman Islam juga sama. Ya, di zaman Nabi diusir kan? Di zaman Nabi diusir dari Madinah sehingga semua orang Yahudi tidak ada di Madinah. Dia mengungsi ke Syam, mengungsi ke Mesir, mengungsi ke Eropa dan sebagainya. Tapi nggak berhenti, tetap lanjut sampai sekarang. Dan sekarang mereka merasa diperangi. Padahal tidak kan? Nah, itu janji Allah. Padahal mereka tidak ada yang memerangi mereka. Tapi mereka merasa diperangi, cuma diperangi oleh beberapa kelompok, kayak cuma berapa puluhan tentara. Jadi seolah-olah perang besar gitu. Kemudian dihancurin orang-orang sipil, yaitu Palestina. Itu, jadi janji Allah. Ini bukti bahwasanya mereka diperangi. Merasa mereka Allah yang merangi. Kayak gitu. Sehingga mereka merasa takut supaya jangan hancur negara mereka. Mereka bunuh orang-orang yang tidak bersalah, anak-anak, perempuan, orang yang tidak militer, maksudnya rakyat sipil. Sampai sekarang mereka berperang. Nah, itu karena mereka selalu memakai transaksi riba. Itu secara umum ya. Dalil yang kedua dari Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah masih ya, ayat 275. Allah berfirman, wa qala ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Apa akibat orang yang memakan harta riba atau melakukan transaksi riba? Apa kata Allah? Orang-orang yang memakan harta riba, dia tidak berdiri, la yakumuna, tidak berdiri, kecuali berdiri dalam keadaan kerasukan syaitan. Yatakhabbatu syaitan, dirasuki syaitan. Atau makna di sini dimasuki, kemasukan syaitan. Gimana kemasukan syaitan? Nanti ada 3 penafsiran ya. Yang kemasukan syaitan itu bagaimana? Itu yang pertama yang nanti kita jelaskan. Kenapa? Zalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Mereka berkata, alasannya apa? Dia katakan, riba itu sama aja dengan jual beli katanya. Kan cari keuntungan. Nah itu tadi ya kita bilang, sama aja riba itu dengan jual beli. Karena sama-sama cari untung. Jual beli itu bisa boleh untung berapa kali lipat? Sebanyak-banyaknya kan? 2 kali lipat, 3 kali lipat, silakan. Kita modalnya misalkan 1.000. Boleh kita jual 10.000. Berapa kali lipat untungnya? 9 kan? 9 kali. 10 ya? 9 atau 10? 10 kali. Atau 10.000 kita jual 100.000. 10 kali lipat kan? Nah itu jual beli. Cuman disamakan sama orang Yahudi. Sama orang-orang yang pelaku riba. Ya sama aja berarti kan? Jual apa? Kita ngambil untung juga di riba. Keuntungannya bahkan bukan 2 kali lipat. Cuman berapa persen? Cuman 1% atau 10%. Kalau di bank itu berapa persen? 5% ya kan? Nah, paling banyak tuh 20%, 30%. Kayak gitu. Nah, cuman Allah katakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izah. Dan siapa yang telah datang kepadanya peringatan dari Tuhannya min rabbihi fantaha, dan kemudian dia meninggalkan perkara tersebut, falahu ma salaf, dan apa yang telah berlalu baginya, maksudnya dia melakukan riba, enggak diazab, enggak disiksa, dimaafkan. Wa amruhu ilallah, dan perkaranya diberikan atau urusannya di hadapan Allah. Ya, dikembalikan kepada Allah. Jadi yang telah berlalu itu urusannya diberikan kepada Allah SWT. Akan tetapi kata Allah, wa man 'ada, dan siapa yang kembali lagi, maksudnya kembali melakukan riba tadi, faulaika ashabun nar. Mereka lah ancamannya apa? Penduduk neraka. Ancamannya adalah mereka termasuk penduduk neraka. Hum fiha khalidun. Mereka akan kekal di dalamnya. Gitu ya.
Kita lihat apa tafsiran tentang kemasukan syaitan. Kerasukan syaitan. Yang dimaksud dengan tafsir ini adalah, diantaranya adalah mereka itu orangnya rakus, tamak. Jadi kerasukan syaitan itu sifat orangnya yang pelaku riba ini, dia itu seperti rakus, tamak, kemudian tidak bersifat sosial, tidak suka membantu. Kemudian pelit, apalagi orang-orang yang suka riba. Pokoknya rakus dia, rakus, tamak, hanya untuk keuntungan diri sendiri. Adapun orang lain yang miskin dia nggak peduli. Yang terjadi kan gitu kan, orang makan riba itu, orang yang pelaku riba itu, dia ada yang minta bantuan, ada yang miskin dan sebagainya, nggak peduli. Memang tujuannya itu memiskinkan orang. Ketika dia minjamkan duit, ambil banyak, tujuannya apa? Memiskinkan orang lain. Nah, itu orang-orang rakus. Tafsir yang kedua maknanya adalah orang yang linglung, bingung, seperti orang mabuk. Orang yang memakan riba itu berjalan itu seperti orang mabuk. Antum tahu orang mabuk? Antum pernah mabuk? Maksudnya melihat orang mabuk gitu. Atau kayak apa ya? Kayak zombie lah. Tahu lihat zombie jalan gimana? Zombie. Zombie itu ini salah paham pula ya. Ya, maksudnya istilah itulah. Kalau jalan tuh kayak orang mabuk gitu. Atau seperti orang kesurupan. Kesurupan beda ya. Kesurupan kayak mana? Kesurupan setan, kalau kesurupan setannya yang suka marah, ya marahnya memberontak, meronta-ronta dia. Nah, biasanya ini bisa dites. Pelaku riba itu emosinya tinggi. Kalau dia kena dikit senggol, misalkan mobilnya senggol, itu langsung keluar, langsung, atau mobilnya langsung dihantamkan ke mobil yang kesenggol, yang dia merasa tidak terima disenggol. Atau naik motor, itu bukan berarti semuanya ya. Bukan semuanya, maksudnya yang emosi itu pemakan riba, enggak. Tapi bisa dites, orang pemakan riba itu mudah emosi. Jadi senggol dikit, nggak mau rugi dia. Jadi harus ganti rugi. Ganti rugi atau apa saja, pokoknya nggak mau tahu dia. Dia nggak merasa bersalah. Nah, diantaranya contohnya seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pemakan riba itu kemasukan syaitan, maksudnya dia sibuk mencari penghasilan dengan cara riba, akalnya menjadi sirna. Akal sehat maksudnya. Dia tidak lagi berpikir jernih, pandangannya melemah, sikap bijaknya menjadi rendah. Atau bahkan hilang. Bijaksananya hilang. Jadi intinya dia untung sendiri, pengen untung sendiri. Makanya kalau dia pengen untung, segala cara dilakukan. Kalau rugi, pusing, stres kalau dia rugi besar. Sehingga jadi gila. Ya, bisa jadi gila. Jadi mana yang terakhir, akalnya hilang, berarti bisa jadi gila dan stres. Itu ya. Itu ancaman pelaku riba. Setelah dalil, udah lewat ya. Nah, nggak apa-apa, kita cukupkan di sini. Nanti pertemuan selanjutnya dalil dari hadis. Karena hadis lumayan banyak ya, 1, 2, 3, 4. Mau panjang. Jadi hadis nanti aja ya. Ini tadi ya dalil dari Al-Quran. Ada 2 tadi. Ancaman bagi orang-orang yang melakukan transaksi riba. Nanti dari hadis banyak lagi. Pelaku riba itu bukan hanya yang memberi ini ya. Pelaku riba itu termasuk yang meminjam. Bayangkan. Yang meminjam itu pelaku riba. Yang menyaksikan 2 orang saksi atau lebih, itu pelaku riba. Kemudian yang terakhir yang nulis. Nah, ini kita bahas. Apakah hukumnya sama, dosanya sama atau tidak. Nanti di hadis dia. Ingat ya, jadi itu pelaku ribanya bukan hanya pemilik harta, tapi yang meminjam, yang menyaksikan 2 orang atau lebih, dan yang menulis. Nulis siapa yang nulis? Yang di bank itu apa namanya? Yang nulis-nulis itu apa namanya? Sekretaris, bukan ya? Bukan.
bendahara. Intinya yang nulis. Itu juga kena. Kita cukupkan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.